Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahman arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga hari ini kita masih dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, dikumpulkan bersama di dalam majelis ilmu, di dalam majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang disebutkan oleh Nabi sebagai taman daripada taman-taman surga. Insyaallah kita yang duduk di majelis ini insyaallah selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, digabulkan segala hajat-hajat kita min hawaijid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita masih di dalam pembahasan tentang adab ma baina tulu'i syams ila zawal, adab sejak daripada terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya, dari terbit matahari sampai dengan zuhur, dari waktu syuruk sampai zuhur. Ini yang harus kita lakukan. Dikatakan bahwasanya isilah waktu kita di antara terbit matahari sampai dengan tergelincirnya itu dengan 4 perkara. Yang pertama, menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Apabila kadakawa kita lakukan menuntut ilmu yang bermanfaat, kadakawa nih belajar mengajar kadakawa, maka isilah dengan wirid-wirid berupa zikir, bacaan Quran, salat sunnah dan yang lainnya. Apabila kadakawa jua hauran banar, maka isilah waktu tersebut dengan menyibukkan diri untuk sesuatu yang menimbulkan kebaikan bagi kaum muslimin dan memasukkan kegembiraan di dalam hati orang-orang mukmin dengan memenuhi hajat dan menolong mereka di dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas bulan yang 2 bulan yang lalu. Jadi yang kadakawa menuntut ilmu manfaat atau mengajar ilmu manfaat, minimal punya wirid lah. Baca Quran, zikir, istighfar, salawat. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak zawal. Dimulai sejak tulu'us syams, sejak terbit matahari ila zawal, sampai dengan matahari itu condong ke arah barat. Jadi kalau tengah hari itu pas siang tengah hari, begitu lewat dari tengah hari itu sudah disebut zawal. Tergelincir sudah matahari itu sudah mulai turun kembali. Jadi waktunya dimulai sejak kapan? Sejak syuruk. Imbah sembahyang subuh itu ada jeda waktu 15 menit. 15 menit waktu syuruk. Waktu syuruk ini tidak diperbolehkan kita untuk melakukan salat sunnah apapun. Nah, kemudian itulah yang kita isi dengan zikir, dengan bacaan Quran dan selain sebagainya. Setelah itu, ketika sudah masuk waktu isyraq, jadi mudahnya menentukan waktu isyraq itu adalah kita melihat waktu maghrib di hari yang sama. Jadi apabila maghrib itu misalnya di sini maghrib jam berapa? 5:30 atau jam 5.30. Ya, maka berarti waktu isyraqnya pun jam 5.30. Itu paling nyaman sudah. Jadi jangan bingung jam berapa kerang boleh isyraq ini. Mengukur matahari kira-kira segalah tingginya siapa kada tahu ya kelak kayak apa galahnya berapa panjangnya
Ada tahu mengukur nih tuh, maka ambilnya yang paling nyaman adalah lihat waktu maghrib di waktu petang, maka waktu isyroknya pun sama. Nah, jadi itu melihati waktu isyrok tuh kayak itu caranya. Apabila maghrib itu jam 5.30, maka berarti isyroknya jam 5.30. Lalu waktu syuruknya kapan? Waktu yang kada boleh sholatnya, ambil 15 menit dari jam 5.30, berarti jam 5:15. Mulai jam 5:15 kada boleh lagi sholat. Dan itu juga menentukan batas akhir daripada sholat subuh. Jadi umpamanya masuk waktu subuh tuh waktu fajar siddiq, jam berapa masuknya subuh? Jam 5 ya, jam 5 kurang, jam 4:45 menit, anggaplah begitu, jam 4:45 menit di sini masuk waktu sudah subuh. Kapan akhirnya? 15 menit sebelum isyrok, habis waktu subuh tuh. Jadi apabila bangun pas jam 5, orang sudah tuntungan bersubuh di masjid dilanggar, seorang terbangun jam 5, ini berarti masih ada waktu 15 menit lagi nih menuju ke batas waktu subuh. Maka jangan juga buru-buru langsung sholat subuh, sempatkan untuk sholat qobliyah subuh 2 rakaat baru mengerjakan subuhnya, karena waktunya masih cukup panjang. Nah ini, lalu setelah itu kita duduk bertafakkur dengan wirid-wirid baik bacaan Quran ataupun zikir. Lalu setelah itu isyraq, sholat isyraq. Setelah sholat isyraq boleh langsung disambung dengan duha, karena jadi masalah. Mau ditunggu nanti sebentar lagi disiangakan sedikit, boleh juga. Batas waktu duha itu kapan sih? Sebelum tengah hari. Nah, lalu diantara inilah waktu yang kita lakukan amun kawa belajar mengajar. Apabila kada kawa isi dengan wirid tadi, dengan zikir. Amun kada kawa juga usahakan kita nih menyenangkan hati orang, memenuhi hajat, membantu orang dengan berbagai kebaikan. Jadi membantu ini dalam hal kebaikan aja yang dianjurkan. Kada dianjurkan kita membantu orang dalam keadaan bermaksiat. Jangan dibantu. Orang lagi menunjul sepeda motor, ditakuni kenapa? Anak kemana membawa? Anak ke situ aja. Di mana? Ambil di parkiran pasar. Jangan dibantui menunjul. Maling ini ngarannya. Tapi apabila banyak kempes, kasihan hendak ke pengajian misalnya ya kalak, atau kehabisan bensin hendak ke pengajian, tolongi, bantui. Dan apabila ada orang menyeru kita kepada kebaikan, bebawaan lawan kita, ayo kita turun ke majelis, ayo kita ayo kita untuk melakukan kebaikan, maka sebisa mungkin kita penuhi seruannya tersebut. Kemudian hal yang keempat, 3 sudah tadi telah. Hal yang keempat yaitu jika engkau tidak sanggup melakukan ketiga hal yang telah disebutkan tadi itu, maka bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan engkau dan keluarga engkau. Kada kawa juga sudah nih belajar mengajar, kada kawa karena hidup kada di lingkungan pesantren. Bewirid satu mata aja juga habis dah wirid nang dihafal, kada ada lagi. Habis dah, masih banyak lagi waktu kosong deh membahagiakan orang. Ngalih manajer kita kada kau membahagiakan orang lain sebelum kita dulu bahagia, kan gitu pedoman orang wah ini banyak. Jadi our healing aja gawian, mencari kebahagiaan diri seorang. Ya kalah. Padahal kan ada bakalan cukupnya nih tak. Nah, lalu apabila kada kawa itu tadi itu, maka bagawi barang bujur-bujur, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan engkau dan keluarga engkau. Karena bekerja juga termasuk ibadah dan wajib bagi umat Islam. Jadi bagawi itu bernilai ibadah, asalkan dilakukan dengan niat dan cara yang baik. Begawinya tadi tah. Ya Allah, karena banyak juga wian nang kada baik itu banyak. Harus dicontohkan gin tahu aja pian ya Allah. Wirid engkau adalah memasuki pasar atau bekerja mencari nafkah.
Kaum muslimin juga selamat dari engkau dan aman daripada lisan serta tangan engkau, dan selamat pula agama engkau, karena engkau tidak melakukan pelanggaran sehingga dengan itu engkau mencapai derajat ashabul yamin. Jadi dengan kita mencari nafkah yang halal yang baik, jadi ini termasuk dianggap sebagai wirid kebiasaan kita. Masuk pasar, berdagang, atau bagawi jadi buruh, bagawi jadi karyawan, bagawi jadi apapun yang digawi kita nih. Maka dengan kita menyibukkan diri dengan pekerjaan itu, sehingga orang-orang selamat dari lisan kita. Kada ada waktu lagi kita memandir keburukan orang, selamat dari perbuatan kita yang mungkin bisa menyakiti hati orang, ya Allah, dan aman orang dari tangan dan lisan kita tadi itu. Jadi bagawi itu bagus benar, menyibukkan diri dengan mencari nafkah yang halal. Artinya di sini apa, Gerang? Artinya di sini kita ini disuruh melakukan sesuatu aktivitas yang bermanfaat. Bukan nang ungut main catur, ungut main kartu. Kada kayak itu. Umur jangan dihabiskan sia-sia. Makanya kada melulu disuruh ibadah hanya di atas sajadah, kada jua. Karena Allah Ta'ala dalam Quran sudah memadahi kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Makanya diberi pilihan. Amun kawan yang paling afdol menghabiskan waktu itu belajar mengajar dengan ilmu yang manfaat. Mun kada kawa turun sedikit dengan wirid bacaan Quran. Kenapa lebih afdol mengajar daripada membaca Quran? Karena apa? Karena bacaan Quran, zikir, salawat, istighfar itu hanya akan mendatangkan manfaat bagi diri kita masing-masing. Tapi belajar dan mengajar ini memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaatnya lebih luas, dan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jar Nabi, yang paling baik di antara kalian adalah yanfa'uhum li'iyalih. Adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, itu. Jadi amun sudah kita nih bagawi mengisi waktu dengan gawian yang baik, maka kita termasuk daripada ashabul yamin, golongan orang-orang yang baik tadi itu. Karena kita kada menyakiti orang, kada lagi waktu gasan menyakiti orang. Meskipun tidak termasuk orang-orang yang naik kedudukannya, orang-orang yang bergegas dalam menunaikan ibadah di samping mengajar dan belajar, mencari nafkah dengan sifat ini adalah derajat yang paling sedikit dalam tingkatan-tingkatan agama. Kita sudah termasuk ashabul yamin, walaupun kada tergolong, ada sama tingkatannya lawan orang-orang yang bergegas untuk melakukan ibadah seperti belajar mengajar, mengerjakan wirid dan lain-lain. Jadi mencari nafkah yang halal dengan cara yang baik ini adalah tingkatan yang paling sedikit di antara tingkatan-tingkatan yang lain. Minimalnya kayak itu nah. Minimalnya bagawi barang bujur-bujur. Amun haur jo oleh gawian bagawi itu barang bujur-bujur. Adapun jika engkau terus mencari nafkah dan tidak lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaan engkau dengan membaca tasbih dan zikir-zikir serta membaca Al-Quran dan mensedekahkan kelebihan daripada hajat engkau, maka semua itu lebih baik daripada zikir-zikir yang engkau sebutkan di sini, yang aku sebutkan di sini. Tapi apabila kita dalam begawi itu sambil begawi sambil kau mengerjakan wirid, berzikir juga, beristighfar juga, baca Quran juga, bahkan ini bagus benar. Apa sebabnya? Karena mendatangkan manfaat bagi diri kita seorang. Ya kalau dengan zikir-zikir kita tadi itu, lalu dengan gawian kita memberikan manfaat kepada orang lain. Apa manfaatnya? Kada terganggu orang lawan kita kayak itu. Nah, karena kita sibuk begawi. Jangan mengurusi urusan orang aja. Jangan ketujuh mahaur orang, jangan ketujuh menyambati orang. Kan gitu. Karena ibadah yang menyangkut orang lain lebih berguna daripada yang untuk diri sendiri. Mencari
Mencari nafkah dengan niat ini adalah ibadah bagi engkau dalam diri engkau yang akan mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul manfaat bagi orang lain di samping engkau mendapat berkah doa dari kaum muslimin dan berlipat ganda pahalanya. Jadi artinya itu apa? Dalam mencari nafkah tadi itu isi dengan zikir, bacaan Quran, dan kemudian sedekahkan sesuatu yang kelebihan daripada hajat kita. Jadi umpamanya kita nih perlu dalam sehari itu 100.000, kulihan duit hari itu 102.000, 105.000. Nah, nang kelebihannya ini disedekahkan. Disedekahkan. Amun mempas pangbeb 100.000 atau kurang daripada itu kayak apa hendak bersedekah, tetap kawa kita sedekahkan, tetap kawa. Kenapa? Karena mengurangi daripada sedikit apa yang kita miliki itu kada berpengaruh banyak, kada berpengaruh banyak. Karena hajat kita itu selama hajat kita masih kawa aja terpenuhi tah, maka usahakan setiap hari itu jangan sampai kada bersedekah. Sedikit kah bersedekah itu bagus, apalagi banyak, apalagi banyak. Karena dengan bersedekah itu pian mendatangkan manfaat yang begitu besar, terhindar dari bala musibah. Allah jaga keselamatan kita. Jika bersedekah di pagi hari, Allah jaga sampai sore. Bersedekah di sore hari, Allah jaga sampai pagi. Jadi kalau kau bersedekah itu 2 kali sehari. Makanya pianlah mengkawa telah mulai ini nah kena bulik nukar gula batu, gulaan, permen, andak aja di anuan sepeda motor tuh. Amun ada kakanakan pian lewat kasinggah di mana ambil gulaan tuh bariakan noninya. Kakanakan tuh pian diberi gulaan himong badannya, himong bahagia. Nah dengan kebahagiaan si kakanak-kakanak ini mendatangkan manfaat. Nah ini nang nyaman nih, nang ringan aja tah. Nang ringan nukar gulaan 5.000 sepak, tahan 2-3 hari seminggu. Munpian apalagi punya ada kakanaknya berdua, beri sebuting banggal 2 lah tak bagiannya, lawas mana tahan nih deh. Iya kalau guru lah. Nah, yang penting tuh kayak apa caranya menanamkan kebahagiaan di dalam hati orang, dan ini mendatangkan manfaat di samping pahalanya yang besar. Lawan orang yang kita bantu dengan sedekah kita tadi itu pasti mendoakan yang baik, mendoakan yang baik kesan kita. Selain dari hal yang keempat itu, yang termasuk yang tersebut ini adalah tempat berkeliarannya syaitan. Jadi selain daripada yang 4 hal tadi itu adalah tempat berkeliarannya syaitan. Jangan keluar daripada 4 hal itu tadi. Belajar mengajar kada, bawirid kada, menyenangkan orang kada, mengabulkan hajat orang kada, bagawi kada jua. Ini tempat berkeliarannya syaitan. Galing jadi tilam ya Allah, sambil membuka TikTok nah meitihi orang beegal. Ini kada bagus ya kah? Nah status orang di stalking dilihati, melihati feed orang di Instagram hari-hari ya kah? Iya, apabila nang bubuhan habaib, bubuhan ulama nang dibuka diambil tausiahnya bagus kada apa-apa, masih mendingan. Ada ini kada. Amun sudah melihat orang nang pina membaca ayat tuh, belakas menyekrol ke atas, mencari nang pina apa ngaran nang pina bohai pulang dicari nah. Kan itu gawian orang weh ini banyak. Nah, nang ini nang berbahaya. Sudah keluar daripada 4 hal ini tadi, maksiat pulang nang digawe. Hati-hati, maksudnya tuh hati-hati apabila kita dapati diri kita kada kawa melakukan dalam 4 hal ini dalam hari-hari itu, waspada, kita sedang berada di taman bermainnya syaitan. Duduk aja di gardu, datang kawan bedom, datang kawan becatur, ya kah? Jangan, kalau memang kada ada hal nang kawa digawi, duduk di gardu, ambil Quran, baca Quran. Atau nah muntong karimu
karimut muntong nih membaca zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, bagus juga. Ya kalah. Nah, maka termasuk daripada golongan yang kedua, bewirid tadi, baca Quran, berzikir. Lepas daripada golongan kelima. Kalau golongan kelima ini ya padih mana tadi? Sedang berada di taman bermainnya syaitan. Na'udzubillah wa iyadzubillah min dzalik. Karena selain keempat hal ini engkau akan bekerja dengan sesuatu yang akan merobohkan agama engkau atau mengganggu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan orang-orang yang binasa. Maka jangan sampai engkau termasuk golongan ini. Pepatah mengatakan waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotong engkau. Dan nafsu engkau jika tidak disibukkan dengan sesuatu atau tindakan yang benar, maka ia akan menyibukkan engkau dengan sesuatu yang batil. Jadi nafsu kita itu apabila kada kita arahkan ke arah yang bujur, maka nafsu itulah yang mengarahkan kita ke arah yang salah. Ini yang patut kita berhati-hati. Ketahuilah bahwa hamba terhadap agamanya ada tiga hal. Jadi seorang hamba itu dalam agama ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang selamat dari dosa. Ia adalah orang yang dapat membatasi dirinya dengan amalan-amalan fardu dan meninggalkan maksiat. Ini orang yang selamat dari dosa. Standar ini minimal kayak ini, kada boleh rendah daripada ini. Kewajiban digawi, maksiat dijauhi. Ini golongan manusia yang selamat dari dosa. Kalau kawa kita tingkatkan lagi menjadi golongan orang yang beruntung. Untuk apa? Untuk akhiratnya minimal. Karena kada seberataan kita kawa meraih keuntungan dunia ini hanya kawa diraih oleh orang-orang tertentu. Beda dengan keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat itu bisa diraih oleh siapapun yang ingin meraihnya. Itu bedanya. Jadi kalau kita sudah berada dalam golongan yang selamat dari dosa tadi, mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan, maka tingkatkan kualitas diri kita ke tingkatan orang-orang yang beruntung untuk akhiratnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang mengamalkan amalan-amalan dan sholat-sholat sunnah. Naik lagi kita. Ya kalau rawatib, ba'diyah, qabliyah dijaga, isyraq, duha, malam kena sholat tasbih, sholat taubat, tahajud. Kadu sebanyak-banyak masing-masing 2 rakaat gin harat sudah zaman ini nih. Apalagi mun kawa sempurna. Ya kalau sembahyang duha 8 rakaat, tahajud minimal 10 rakaat. Luar biasa. Ajib. Nah, jadi kita nih bicara kalau pina kada kawa 2-2 barang. Sembahyang duhanya 2 rakaat aja barang ya salah ada. Timbang parah. Itu nang bagus. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang merugi, yaitu mereka yang binasa dan berdosa. Dan ia adalah orang-orang yang ceroboh dalam menunaikan amalan-amalan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Dan di antara mereka itu ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ada di antara mereka ada yang pertengahan dan ada pula di antara mereka itu yang lebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya Al-Qur'an bahwa keadaan manusia itu ada 3 macam. Ada yang lalai, ada yang pertengahan dan ada yang berada dalam kebaikan. Jadi tinggal kita aja nang memilih. Beda lawan keuntungan dunia lah. Urusan dunia ini kada kawa kita nang, artinya kada seberataan orang tuh kawa memilih. Coba pian bangun guring langsung dia tak hendak sugih hari ini, kawalah sugih hari itu juga. Ya kalah ngalih dicapai gitu nah dunia nih. Tapi amun akhirat, amun pian bangun guring berniat aku hendak beribadah hari ini nah, sebagaimana ibadahnya si fulan, ada nang pian target takan deh
bahwa dalam sehari itu misalnya baca zikir 10.000 kali atau baca salawat 10.000 kali. Nah aku hendak beribadah hari ini nang kayak si fulan tuh baca salawat 10.000. Kawa pian capai itu kawa kada denang ngalih. Ah itu selama kita hakun. Abu Bakar Al-Warraq berkata, keadaan hamba itu ada 3, yaitu bermaksiat dan lalai, bertaubat, dan kemudian qarabat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3, ada yang bermaksiat dan lalai jersin. Abu Bakar Al-Warraq ini adalah salah satu ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah. Sidin ini paman daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Paman daripada Imam Tirmidzi. Dan Sidin ini seorang ulama besar, cendekiawan Islam, dan beliau sekaligus juga seorang penyair dan orang yang arif billah, ahli tasawuf luar biasa. Ujar Sidin, ada 3 keadaan manusia tuh: bermaksiat dan lalai, bertaubat, kemudian qurubat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia durhaka, maka ia termasuk orang-orang yang zalim. Apabila ia bertaubat, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang pertengahan. Apabila sah taubatnya dan banyak beribadah serta mujahadahnya, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Jadi Sidin nih menjelaskan tentang ayat Allah tadi itu. Amunnya melakukan sesuatu kedurhakaan, melanggar perintah kada digawi, nang ditangati digawi, maka termasuk orang-orang yang lalai dan binasa tadi. Kemudian jika engkau tidak bisa beruntung dengan amalan-amalan sunnah, maka bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang selamat dengan menunaikan amalan-amalan yang wajib dan menjauhi semua larangan. Oleh karenanya, jagalah diri engkau agar tidak menjadi orang yang merugi dengan tidak ada perhatian di dalam menunaikan amalan-amalan fardu. Amun kada kau mengerjakan amalan-amalan sunnah, nang wajib jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Karena kita ini hidup berjalan ini di tengah-tengah daripada rongrongan tipu daya syaitan dari sebelah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang kita. Syaitan itu menggoda kita luar biasa caranya. Didorongnya kita melakukan amalan-amalan sunnah, disuruhnya kita banyak-banyak bersedekah, tapi diulahnya kita koler sembahyang. Disuruhnya kita rajin-rajin turun majelis, rajin-rajin baca maulid habsyi, rajin-rajin beburdahan, rajin-rajin segala macam ibadah sunnah dilakukan, tapi diulahnya kita koler bangun subuh. Itu ini gawian syaitan, ini gawian syaitan. Ayo jarlah kasih tulak pengajian sana, makin jauh tulak pengajian tuh makin ganal pahalanya. Tulak pengajian bulik sampai rumah jam 3 lapah guring, jam 9 hanya bangun. Han baampik setan nah. Baampik. Itu. Jadi jangan pian kira setan itu mendorong pian untuk tulak ke karaoke, tulak ke diskotik, tulak ke warung jablay. Kadang itu aja kada. Disuruhnya tulakan majelis, tapi dilalaikannya daripada kewajiban. Diulahnya pian meisi banyu ke dalam tangguk. Tahu tangguk kalau pian? Nah, banyu tuh diisi ke dalam tangguk. Kenapa gunanya? Nangaran tangguk tuh pasti baluang. Ada kawa. Jadi biar halus cuntang, tapi kawa diisi. Nah, itu nang wajib jaga bujur-bujur. Jadi beb anu kadusah turun ke majelis lah, nah jangan kayak itu pulang, luput pulang, nang bujur itu imbah tulakan majelis. Amun dihitung-hitung bulik sampai ke rumah jam 3 subuh, santai aja lu udah majelis, kalau usah bulik.
Sekiranya sampai itu sebelum sampai rumah awas singgah di masjid sembahyang subuh sama-sama lawan jamaah lawan kakawanan gitu. Sama sekali toh. Sama sekali. Apabila kasiangan juga Bang di Bapak, misalnya tulak ke majelis lalu kasiangan bangun. Kadang-kadang atau apapun alasannya lah, apapun alasannya, nang kada disengaja. Jangan ditinggal sama sekali sembahyang subuh itu. Umpamanya pian guring jam 4 subuh nyar guring, tak bangun jam 7 atau jam 8, maka cepat-cepat pian bangun, ambil wudhu, sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Niatnya bayar hutang. Selama pian kada besengaja, kada beristilah menggawin itu, maka kada berdosa. Sebab kada beristilah, kada berduhara. Niat sudah bangun subuh. Nah, alarm di HP dipasang di andak di higa telinga. Sudah aja nih. Tapi kada tak bangun. Kada tak bangun. Jam berapa aja bangun, digawi sembahyang subuh itu tadi itu. Kayak apa niatnya? Adaan diganti dengan qodaan. Walaupun tanpa adaan dan qodaan kada jadi masalah, tetap sah aja juga. Tetap sah, tapi niat, karena niat kita ini sudah tahu dah bahwa kita ini tertinggal subuh, maka niat membayar hutang. Hutang apa? Sembahyang subuh tadi itu. Nah, jadi jangan sampai kita dilalaikan oleh syaitan, didorongnya melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi dilalaikannya daripada kewajiban-kewajiban kita. Hati-hatilah, hati-hati. Meskipun hamba masuk surga dengan karunia Allah, namun ia wajib mempersiapkan diri dengan mentaatinya. Artinya tuh, walaupun kita tahu bahwa kita beribadah ini kada kau membawa kita masuk surga, kada ada satupun amal ibadah kita ini nang kau membawa kita masuk surga. Nang kau maulah kita masuk surga itu rahmat dan karunia Allah. Tapi tetap kita diwajibkan berikhtiar untuk mentaati Allah. Jangan berangan-angan dengan angan-angan yang kosong. Hidup sekehendak kita sambil berkeyakinan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kita kada pernah berupaya untuk meraih kasih sayang Allah dan kemurahan Allah. Kada kawa, kada boleh. Nah, misalnya toh kita mengharap ada orang baik benar, lalu kita mengharap kita mendapatkan kebaikan dari orang yang dikenal dermawan itu tadi, tapi gawian kita menyakiti hatinya, kira-kira kayak apa yuk? Kita sakiti hatinya, rumahnya kebebagusan kita rusak pagarnya, ya kalau tahu aja orangnya nih kada pemalar, ada pohon nampalamnya berbuah kita tawaki bepadah kada. Kira-kira kayak apa ya perasaan orang ini tadi? Amun pian tuh jadi orang nang baik tadi kayak apa pian? Kan kayak itu nah. Nah jadi jangan kita bersifat macam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, tapi kita harus menunjukkan usaha kita bahwa kita pantas menerima karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu. Nah ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki daripada Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Ini kisah nih. Orang beribadah selama 70 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat yang mengkabarkannya bahwa meskipun ia beribadah selama itu, namun ia tidak pasti masuk ke dalam surga. Beribadah aja karena pernah melakukan hal yang lain selama 70 tahun. Datang malaikat memadahi bahwa ujar Allah, walaupun ikan beribadah nang ini banyaknya, nang ini lawasnya, belum pasti ikan masuk surga. Maka ketika mendengar kabar itu, si ahli ibadah tersebut berkata, kita diciptakan untuk beribadah, maka harusnya maka memang sudah seharusnya lah kita menyembahnya.
Ujar si ahli ibadah tadi itu. Ujar sin kita ini diciptakan ke sana ibadah, sama kayak kita nih sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ujar Allah Ta'ala. Jadi ujar ahli ibadah tadi, kita ini diciptakan dasar untuk ibadah. Bapak apa lagi nang digawe? Memang harus kita beribadah. Kada peduli masuk surga masuk neraka lain urusan kita. Ujar sidin. Ketika malaikat itu kembali, ia berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakannya. Kemudian Allah berfirman, oleh karena ia tidak berpaling daripada menyembahku, ujar Allah, maka aku pun tidak akan berpaling daripadanya. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Kayak ini. Artinya orang tuh beribadah ikhlas, bujur-bujur karena Allah. Jadi ada seorang wali perempuan yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Makamnya di Mesir. Masya Allah nih, kisah hidupnya luar biasa Rabi'atul Adawiyah. Jadi pernah suatu ketika Rabi'atul Adawiyah ini pergi keluar rumah dengan membawa obor. Dalam riwayat perginya di dua waktu yang berbeda, ada juga yang mengisahkan di waktu yang sama. Sebelah kanan bawa obor, sebelah kiri bawa banyu di ember. Ditanya, mau kemana engkau? Untuk apa obor dan air itu? Ujar sidin apa? Aku hendak membakar surga dengan obor ini, dan aku hendak memadamkan neraka dengan banyu ini. Kenapa? Supaya kada ada lagi orang yang beribadah karena mengharapkan surga dan takut dengan neraka. Kayak orang bahari kayak itu. Keteguhan hatinya dah. Supaya jangan lagi ada orang beribadah mengharapkan masuk surga. Jangan ada lagi orang beribadah karena takutan masuk neraka. Beribadah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, untuk kita puja, untuk kita puji, untuk kita agungkan. Artinya karena kita memang seorang hamba, sambatannya aja hamba. Sambatannya aja hamba, nangaran hamba tuh gawiannya mah hamba aja. Adalah hamba bahara-harat muha, boleh. Ada boleh. Ada boleh. Seorang hamba terhadap para hamba yang lainnya ada 3 tingkatan. Jadi kita di antara manusia itu keadaannya ada 3 macam. Yang pertama, 1, hamba yang menempati kedudukan para malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia dan berbakti. Hamba tersebut bekerja untuk memenuhi hajat mereka dengan menolong mereka dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih baik daripada menggembirakan hati orang lain. Jadi Allah paling gembira kepada orang yang menggembirakan hati orang lain. Nyamannya lah, maka duduklah kita di satu kedudukan yang tinggi, yaitu kedudukan para malaikat. Kayak pegerang memuliakan hati, membahagiakan hati orang nih. Coba dibiasakan nih. Yang pertama, yang paling banyak menjadi penyebab kebahagiaan dan kesedihan orang lain itu dari kita ini lisan, muntong. Kadang-kadang kita kada sadar niat hendak bagaya, tapi kita kada tahu sedalam apa luka yang kita torehkan di dalam hati saudara kita itu. Ya kelak datang nih membawa sepeda motor buruk. Wah, sepeda motor hanya nukar kajar. Alhamdulillah jar kawan hasil bagawi kawan menyisihkan sedikit-sedikit kawan nukar nang buruk ngene. Berapa ya kamu nukar? 4,5 juta. Bah umai kami dibungulinya mantah-mantah. Caka nang ikam ni manabung lagi 1 tahun 2 tahun kawan nukar nang puga. Hakun nang ini ikam diajabnya kene nih. Walaupun nang kita sambat ni bujur juga nih.
sepeda motor tuh kada sesuai harganya misalnya, dasar dibunguli orang kawan, tetap kalimat ini kada bagus. Kayak apa perasaannya, kasihan. Nang harusnya makan 3 kali, dipakainya 2 kali aja makan supaya kau menabung nukar sepeda motor buruk tadi tak. Begitu tak tukar, dapat kawan akrabnya nang dianggapnya sahabat yang biasanya kau menyenangkan hatinya, sekali datang ke situ membawa haru dicaci maki disambate. Hakunnya ikam, cak diulah uang muka mengeridit, macam-macam untung gitu nih. Ya kalau padahal kita bisa mampu dan kawa bepender hal yang lebih baik. Alhamdulillah, nah kada lapah lagi ikam berjalan. Kada jual lapah aku lagi mau ambil ikam kujuk-kujuk ke sana kemari. Ya kalau mudah-mudahan berkah sepeda motor ikam ini nah. Membawa rezeki yang lebih banyak karena lebih mudah ikam melangkah. Mudahan kawa ikam tak tukar sepeda nang buga kena kada bala lawasan pakai nang buruk. Ayo kayak apa reaksinya, sama kah beda kah? Beda. Ya amjar kawan, alhamdulillahan, amin, mudah-mudahan ya kalau himung kawan, himung. Nah ini maksud ulun tuh kayak itu tah. Ini mendatangkan ridho Allah lebih cepat daripada hal-hal nang lain kita gawe, hal-hal nang macam ini nah. Bahkan sekadar mendengar kawan berkisah, kawan ada kisah nang kisah lucu kah, kisah apa kayak kalau bayatop inya berkisah, kita sudah tahu kisahnya, jangan dipagat, biarkan inya berkisah sampai tuntung, imbahnya tuntung, pian pura-pura tatawa, senang hatinya. Ada ini kada banyak kawan, aku tahu ini tuh jar anu mah kasihan kawan ini kada harap berkisah nang kayak kita, jarang-jarang inya dapat kisah kayak itu nah. Hendak juga hanya menghibur hati kita, menghibur kawan. Pura-pura lah kita terhibur. Pura-pura kita terhibur. Belajar dalam kehidupan nih untuk memperbaiki tata cara kita dalam bermuamalah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Allah cinta kepada orang yang suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ada kawan datang dipuji, jangan dihina. Ikam nijar anu jangan, tanpa kita sambat pun si ampun diri itu sesungguhnya sudah mengetahui apa-apa kekurangan yang ada dalam dirinya. Ada perlu lagi kita sambat. Mana hirang randah bekutu, ya Allah. Harus kah disambat? Inya nang merasakan toh. Mun bepandir batungak tahu jinya randah. Ya Allah. Han begana di padang kadap digut nyamuk tarus apa tarujuk nyamuk sarik igutnya inya nang merasakan kepalanya gatal tuh inya kadus kita sambat lagi urusan bakutunya tahu jinya. Jangan ketujuh menyambat-nyambat nang kada baik. Bahagiakan, walaupun kita kada dianjurakan juga memuji sesuatu bukan pada tempatnya, jangan juga. Karena pasti tersinggung juga orang. Umay kam nih bungas banar maka putih tinggi ya kalau langsing. Baca ramin nih nyajinya, caramin nih kanang salah muntung ikam kanang salah nih. Jangan juga memuji bukan pada tempatnya. Lihat apa kebaikan yang ada dalam dirinya. Sebut kebaikannya. Jangan menyinggung tentang keburukannya. Masya Allah aku nih banyak berisi kawan nah. Cuma kada danang perhatian kayak ikam. Nah ini karena urusannya lon fisik nih, anak putih kah hirang kah tinggi kah rendah ada urusannya. Ya kalau napa karang aja kawan ikam nih pindah memuji-muji. Rokok ada kah? Anak minta rokok warna sekalinya. Nah itu tadilah hamba yang pertama dijejerkan dengan kedudukan malaikat. Kemudian hamba yang kedua adalah hamba yang menempati kedudukan binatang ternak dan benda mati. Kayak apa itu? Kebaikannya tidak mencapai mereka, namun tidak pula mengganggu mereka. Benda mati karena ada pengaruhnya, mengganggu orang kada, membahagiakan orang kada, menyusahkan orang kada juga. Nah ini sama kayak sapi, kambing, kayak binatang ternak.
Ya lah, apabila orang lewat disasahinya kada, diapanya kada gunanya bagi orang lain tuh deh. Kada bermanfaat bagi orang lain. Ini kedudukan kedua. Dan kedudukan yang ketiga, hamba yang menempati kedudukan kalajengking dan ular serta binatang buas yang berbahaya terhadap mereka, sehingga tidak diharapkan kebajikannya dan dihindari daripada kejahatannya. Ada juga orang kayak ini nih, nang orang sekampungan sudah tahu belangnya. Kamu jangan lewat situ aja, jangan tapi enak ciliknya, jangan tapi enak cangah-cangang, betunduk-tunduk aja kamu cangah-cangang tampilingnya. Ya kalau atau macam-macam kayak apakah? Zalim, orang sugih, penguasa, pengusaha atau apapun yang zalim misalnya. Yang orang sudah tahuan, bahkan orang nih saking masyhurnya keburukan sifatnya ini sampai orang berparak aja koler. Nah, ini jangan sampai kita jadi yang semacam ini. Jika engkau tidak dapat meniru para malaikat yang mulia, kadakawa pada posisi yang pertama tadi itu nah, maka janganlah engkau turun daripada derajat hamba-hamba yang pertengahan. Jangan turun daripada yang pertengahan. Minimal sejelek-jeleknya kita ini mun kawan yang di tengah tadi barang, mun kada kau membahagiakan orang, jangan mengganggu orang barang. Itu nah. Jangan turun ke derajat yang lebih rendah, yaitu tingkatan binatang buas seperti ular dan kalajengking tadi. Jangan mun hendak tuh nang di tengah. Jadi sapi, jadi kambing aja. Lumayan, masih lumayan. Daripada pian jadi macan di bawah, kada kau salah sedikit merungkau. Ya kah? Tanda tangan proyek dilihat tiba nih kawa berujung nih. Di tanda tangan nih diambil ujungannya behimat berujungnya. Habis aspal nang 5 cm jadi setengah senti aja lagi. Ada lawas berlubang jalan toh kayak itu tuh contohnya tah. Jadi jangan sampai kita turun ke derajat paling rendah. Jika diri engkau turun dari derajat malaikat ke derajat orang-orang yang pertengahan, maka janganlah engkau relakan diri engkau turun ke derajat yang paling rendah, yaitu derajat binatang buas. Jangan hakun. Sudah, ingin situ aja sadari dah aku nih bermanfaat kada gasan orang. Ya tapi paling kada aku kada mengalihi orang barang. Nah, ingin situ aja. Jangan lagi dah pagu-pagun kada bermanfaat juga baik mengalihi orang aja aku nih. Nah, ini pedoman yang salah dan kada baik. Jika engkau berada di derajat orang-orang yang pertengahan, maka barangkali engkau selamat sekedar kebutuhan engkau, tidak kurang dan tidak lebih. Engkau tidak mendapat manfaat dan engkau juga tidak memberi mereka manfaat, serta mereka juga tidak dirugikan. Jadi kita ini kada dapat manfaat apa-apa dari orang lain, kita kada juga memberi manfaat orang lain, tapi kita juga kada merugikan orang. Minimal kayak itu. Ini nang minimal bujur. Jadi ini terlepas daripada nang 4 hal nang kita gawi tadi toh. Dalam keadaan kita sehari-hari harus kayak ini. Kita habiskan babnya sedikit mana lagi. Oleh sebab itu kerjakanlah di waktu siang engkau sesuatu yang bermanfaat bagi engkau untuk dunia dan akhirat engkau sesuai dengan hajat engkau. Jika engkau seorang pedagang, maka berdaganglah dengan benar dan jujur. Jangan menculasi takaran, jangan menculasi timbangan, jangan ketujuh berdusta berdagang. Dusta yang paling rancak dilakukan pedagang itu apa? Ini berapa baju selembar? Ujar sidin 90.000. 40 lah jurang. Kada kawa aja sidin nah. Mun pian hendak juga 85. 60 lah jurang. Kada kawa mun hendak juga pian 80 nah. Ini jurang terakhir aku menawar nah 70.000. Lalu pian bepadah makanya apa yo kada sampai modalnya. Padahal pian tahu modalnya 45.000. Orang menawar 70 pian padahal kan kada sampai modal. Ini berdusta sudah ngarannya. Payu barang pian tadi itu pian dapat rezeki tapi kada dapat berkah. Halal rezeki pian tuh tapi kada berkah. Paham nggak? Nah, jangan pernah nang kaya itu.
Nah aku terus terang aja lo nikah belajar lah. Nah aku modalnya aja nama ambil nih sudah 70.000. Jadi mau ku jual 70 lo nikah, aku ada bohujung bakar ramput ngarannya. Lebih ya kan 5.000 nah. Jangan kayak itu. Amun pian hendak penjual harga 70 pian jual, amun kada hendak bepadah kada kawa habis harganya 75.000. Kayak itu aja. Kalau bisa ditambahi pakai dusta. Pedagang ini profesi yang mulia. Kenapa? Satu penyebab kemuliaannya adalah profesi yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi berdagang. Makanya ujar Nabi apa? At-tajirul amin as-suduqul muslim ma'as suhada yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya. Pedagangnya yang dapat dipercaya jujur dan inya muslim, maka kena hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Ayo kada kegampangan pedagang aja nih. Nah, jadi apabila pedagang jadilah pedagang yang baik dan jujur. Jangan sampai jadi pedagang yang merugikan orang lain. Jika engkau seorang pekerja maka bekerjalah dengan baik dan jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam semua pekerjaan engkau. Jangan lalai dari zikrullah. Juga batasilah pencaharian engkau sesuai dengan kebutuhan hari engkau. Sesanggup apapun engkau mencari nafkah dalam sehari dan telah memperoleh keuntungannya, hendaklah juga engkau sisakan waktu untuk menyiapkan bekal akhirat engkau, karena kebutuhan akan akhirat itu lebih banyak dan kenikmatannya lebih kekal. Dikatakan seorang mukmin tidak didapati kecuali pada 3 tempat. Yang pertama masjid yang dimakmurkannya, kemudian rumah yang tertutup, atau mencari keperluan hidupnya yang halal. Jadi amun kita bagawi bujur-bujur. Jangan kada ingat zikrullah. Setiap ada kesempatan menyebut nama Allah, beristighfar, apapun, sholawat, zikir kita baca. Dan sesanggup apapun kita mencari nafkah tuh dibatasi, kebutuhan kita tuh dibatasi. Amun perlunya kita tuh sehari cukup dengan sekian, maka jangan mencari sesuatu yang terlampau lebih. Mbah sudah cukup, bismillah dah, alhamdulillah, jangan tapi disasah lagi berhimat dah. Buka toko. Ya kalau tahu kita kebutuhan kita sehari ini 100-200 ribu, dapat sudah keuntungan 100-200 ribu, jangan usah juga ditutup tokonya, usah ngalih ya nak, harusnya ditutup tokonya, ayah buka. Cuma kita sudah tahu bahwa apa yang kita kejar sudah tercapai, maka siapkan bekal akhirat. Ayo lagi santai aja, lagi ada lagi orang nukar kada kan duduk enak sambil berzikir sambil baca Quran. Yang tapi digaduhi himat. Dan di sini para ulama berpendapat batasilah keperluan engkau. Maksud batasi itu, satu ada batas keperluan harian, atau yang kedua batas keperluan bulanan, karena kebutuhan kita bukan cuma makan, rumah mencicil, sepeda motor mencicil, ya kalau TV mencicil, tilam mencicil, saban hendak kuring bebunyi tilam nih, duit jar. Duit. Sakalinya cicilan belum lunas. Amun tamimpi or bemimpi disasai hadangan, nih sekalinya tilam tadi belum lunas. Kredit masih jalan 4 bulan lagi hanya lunas. Bahkan zaman wah ini orang ada nang kawin berhutang ada. Wah ini ada. Jadi jangan, hati-hati. Jadi apabila ada target bulanan, kejar, capai juga. Ya kalau ini ulun bukan melajari pian supaya nang hutang becicil-cicil kada. Kalau sudah terlanjur ada, apabila habis itu jangan lagi ya mun kawa, jangan lagi. Artinya tuh diri kita ini kita batasi. Aku begawi ini niat begawi toh. Aku begawi ini lah. Inggan kawa aku baulah rumah, beisi sepeda motor, ada lahan usaha nang
Kada tapi mengalihi lagi, sudah aku tenang aja lagi beribadah. Kayak itu. Kayak apakah tingginya batas tuh nah, tapi ada batasnya. Aku hendak bagawi sampai kawan nukar mobil Hummer. Aku hendak bagawi sampai kau baulah rumah tingkat 3. Ayo ada apa-apa, tapi ada tikasnya, ada batasnya. Amun sudah tercapai, ingatakan diri kita pernah beazam demikian, pernah berniat kayak itu. Oh, Hummer sudah tertukar, motor sudah tertukar, rumah sudah terbangun. Ayo beribadah lagi. Ini kada ditikasi sudah, atau bahkan kada ingat menikasi, nukar motor sebuah hendak 3, bola rumah sebuting hendak 5, bisi bini seikung hendak 2. Kayak apa? Ditikasi diri kita nih nah, dibatasi. Aku mun sudah kawa kayak ini. Hantagara suruh nyampihan kita nih. Ditikasi. Jadi dalam mencari nafkah yang halal itu pun harus ada batasnya. Dibatasi diri kita. Apa artinya tuh? Apa bahasa orang tuh lah? Destination, tujuan. Target tujuan kita nih hendak apa? Apakah pian aku nih hendak bercari selama aku masih kuat, aku kada mau ampih bagawi bercari aja supaya gasan masa depan anak cucuku. Ada targetnya. Ayo ha. Jangan kada bertarget. Hendak dikumpulkan sebanyak-banyaknya nang kayak koron, besi harta saling banyakan koron. Tau lah koron pian. Bola istana di tengah laut. Koron gini. Han. Salin apa nang terjadi? Kada betikas lalu kada beampihan, bacari terus. Kumpulkan terus dunia sampai tinggalam lawan karun-karunnya. Yang sampai wah ini orang bila dapat sendok emas di bawah tanah, harta karun ngarannya. Seluruh dunia ada hartanya di mana-mana nih toh. Ayo biar. Adalah membawa kebaikan ke sendirinya di akhirat, kada ada harta benda itu. Nah, jadi dibatasi diri kita, jangan sampai melalaikan kita daripada akhirat. Jika engkau tidak sanggup menunaikan kewajiban agama engkau ketika bergaul dengan manusia, maka orang kayak ini lebih baik guring. Ini tingkatan paling rendah sudah. Lebih baik guring, bawa guring aja dah kalau sebab bangunan. Bangun mata bawa makan guring pulang. Ya kalau sampai waktu zuhur bangun sembahyang imbah tuh guring pulang ayo ha. Ini apabila khawatir bujur, takutan benar. Kadang-kadang guring tuh kada bagus. Guring itu merupakan sebuah kekurangan karena daripada guring lebih baik dipakai ibadah, orang soleh kayak itu. Tapi daripada bermaksiat lebih baik guring pulang. Amun kita mampu beribadah, bagus beribadah pada guring. Apabila kita bangun tapi kira hendak bermaksiat, maka lebih baik guring. Paham nggak? Dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan dengan guring kita ini kita bisa memimpi nabi, bisa memimpi orang-orang saleh. Mimpi itu luar biasa, mimpi jangan dianggap remeh pian. Enggak ada bisi kawan guru Jul kenapa gerang ikam ini guring terus? Maka ujar kisah cita-cita hendak jadi orang besar, hendak jadi orang sukses. Soalnya disahutinya, sukses tuh bipe berawal dari mimpi jar. Sukses itu berawal dari mimpi. Maka mun hendak banyak bermimpi, banyak guringnya jar. Ya Allah ya Rabbi. Ayo bujur pulang lah. Nah, jadi mimpi jangan dianggap remeh. Kenapa jangan dianggap remeh? Pian tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu sebagian besar hidupnya berurusan dengan mimpi. Sebagaimana apa yang menyebabkan beliau dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ketika sini berkisah lawan Abbasidin, ulun bermimpi melihat 11 bintang. Ya kalak, yang semuanya bersujud kepadaku, ujar Yusuf. Ujar abahnya takwilnya ini berarti karena ini paling harap di antara 11 saudaranya. Jadi mendengar saudaranya lalu dibuang. Kai tujuan yang menyebabkan Sidin menjadi gubernur Mesir. Waktu gubernur bermimpi melihat 7 sapi kurus memakan 7 sapi lamak. Mimpi ini urusan mimpi terus Nabi Yusuf deh. Dan kisahnya dituliskan Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Jadi jangan dianggap remeh mimpi. Kalau pian kau bermimpi bertemu orang saleh, alhamdulillah.
Apalagi lebih-lebih lagi bisa bermimpi berjumpa dengan Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah dipertemukannya kita dengan Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi. Jadi kayak itu. Minimal lah tadi itu. Amun kada kawa mengerjakan nang 4 hal tadi itu. Ujlah pilihannya. Menyendiri. Amun kada kawa jua menyendiri masih ada dampak negatifnya, bawa guring. Apabila kada kawa jua kayak apa lagi lah. Ini bilang habis pilihan sudah nih, apa lagi pilihan lebih dari itu kada ada lagi. Kada ada lagi pilihannya. Amun kawa sebisa mungkin kita mencapai yang terbaik. Belajar mengajar di mana ada pengajian hadir, ibadah dijaga, wirid dijaga. Mun kawa toh ingatakan motivasinya sebuting aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati dan setiap yang mati pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sadari bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Hari ini dunia nyata, akhirat masih cerita. Kena ada masanya akhirat menjadi nyata, dunia tinggal cerita. Jadi jangan pernah kita terlena lawan dunia ini. Sebanyak apapun yang kita miliki, semegah apapun tempat yang kita tinggali, itu semua tidak menjamin kebahagiaan kita di akhirat. Apa yang menjadi rezeki kita adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan perut kita sehingga membuat kita tegak untuk ibadah. Itu rezeki. Di luar daripada itu semua hanya akan menjadi fitnah. Hati-hati. Harta pian yang banyak apabila pian tinggalakan, nyaka itu amun kada kita meninggalkan, inya meninggalkan kita. Amun kita kada bangkrut sampai ke mati, maka setelah kita mati harta kita jadi rebutan warisan anak cucu kita. Kadang-kadang dalam berebut waris ini kada jarang anak cucu tuh jadi kelahi, kasihan nang di dalam kubur diganang. Jadi sebaiknya jangan tapi banyak meninggalkan harta. Sebaiknya jangan banyak meninggalkan harta. Belanjakan harta itu untuk akhirat. Kalau pian hendak berisi rumah di akhirat, ulah mulai di dunia rumahnya. Bukan kayak nang orang-orang ada orang biasanya tuh nang apabila hendak berisi rumah diulahkan rumah kertas dibakar. Kada kayak itu bang cara kita. Mun kita hendak berisi rumah banyak caranya. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun majelis ta'lim, bantu anak-anak yatim, orang-orang susah. Dibantu. Maka ini kelak akan menjadi harta abadi kita di perbendaharaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari segala dosa dan maksiat kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang kita dengan pandangan rahmatnya sehingga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka, dilimpahkan kita dengan rahmat yang tiada terputus dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit zahir yang tak kunjung sembuh maupun penyakit batin yang membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan dalam kebaikan di dunia, semoga Allah kumpulkan kembali kita di akhirat di dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf dalam penyampaian ini ulun mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada masukan dari para jamaah karena kurang dari 3 bulan lagi insyaallah kita akan melaksanakan Maulid Nabi. Maka diumumkan kepada para jamaah khususnya dan boleh kepada siapapun yang mau bergabung bersama kita, dibuka untuk urunan akikah. Kalau ada anakkah atau piankah belum berakikah, maka dibuka urunan akikah. Satu orang berapa? Sapi. Saya orang. Sapi. Satu orang.
Harga sapi patokannya berapa? Wah, 13 kalau beli cuma 15 juta. Jadi dia sudah setahun. Sedangkan akikah kan harus masak. Ya, kurang lebih 3 lah. Jadi satu orang 3 juta rupiah untuk akikah. Yang kita cari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Jadi siapa yang berminat, mungkin anaknya belum berakikah. Jadi kayak ini ulun melajari menghitungakan non pian. Apabila pian berisi anak laki-laki, maka tergadai oleh akikahnya, dan akikahnya 2 ekor kambing. Wayah ini harga kambing seikung 3,5 juta. Ya kalau 3,5 juta itu bisa halus kambingnya, ujuran 7 juta. Jadi apabila pian umpatakan akikah 3 juta cukup sudah. Ada perlu nukar kambing 2 ikung, itu nah maksud ulun. Lah. Nah, saikung aja jadi masuk akan cukup. Jadi sapi itu gasan orang betujuh, lalakian kabibinian ka tetap 7 jumlahnya. Tetap 7 jumlahnya. Nah, jadi siapa yang berminat silahkan hubungi langsung ke Bang Jajang atau Guru Upik atau siapa aja nang pian kenal. Bawai ding sanak kah, marina kah, sepupu, ayo nang belum berakikah. Ini keberkahannya luar biasa. Kenapa? Akikahnya disembelih, dagingnya dimasak untuk memberi makan para pecintanya baginda Nabi Muhammad. Untuk pelaksanaan maulid, untuk syiar maulid, berlipat ganda pahalanya. Amun pian hendak berakikah, beulah acara sorang bermodal 3 juta kira-kira cukup lah. Cukup pae amun nang setengah RT aja nang datang. Ya kalau nah ini kita usahakan maulid tahun ini kalau kawat tam yang layang diganalakan. Pian hendak penceramah datang di mana hubungi ulun, kita batur. Pian hendak minta bawakan penceramah dari Jakarta, ulun siap datangkan. Kalau pian hendak minta datangkan penceramah bahkan dari Hadramut, insyaallah ulun siap datangkan. Asal pian sanggup batur lawan ulun. Itu aja. Bujuran anu bipae nang di Banjar-Banjar aja gini, ayo ulun datangkan. Nang di Surabaya ayo ulun datangkan. Insyaallah. Nah, kita atur karena ini masih lawas waktunya. Jadi bisa aja sudah khusus kita nih lah becatuk. Sistemnya tuh sistem becatuk aja, gasan Rasulullah, kada gasan apa-apa, gasan Rasulullah. Gasan Rasulullah ini jangan takutan. Jiwa raga kita gasan Rasulullah tuh murah, apalagi harta bendanya yang kita miliki ini. Ya lah. Nah, jadi kumpulakan siapa nang hendak, apabila tak kumpul habari aja perkembangannya lawan ulun kena. Apabila tak kumpul 7 orang kau motong sapi, insyaallah mudah-mudahan berrezeki pian bertaan. Kita ganalakan. Jadi kau mau undang majelis-majelis yang ada di sekitar sini, kita undang. Kita undang. Atur bujur-bujur acaranya, diatur bujur-bujur. Kalau niat kita gasan Rasulullah, insyaallah mudah, kada ada yang susah. Yang susah itu apabila niat kita nih kita anggap menjadi beban. Bahaya ambo maulidan pulang, nah jangan sampai itu. Jangan sampai. Besarkan maulid Nabi. Kalau kada ada maulid Nabi Muhammad, kada ada surga, habis kisah. Kalau Rasulullah kada lahir, orang kada mengenal kepada Allah. Kita kada tahu kepada iman, kepada Islam. Jangan hari raya aja habis-habisan rumah dibagusi, berataan baju hanyar, jangan. Maulid Nabi lebih mulia daripada hari raya. Kalau Nabi kada dilahirkan, pian tahu hari raya datang di mana? Maulid Nabi lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kalau kada dilahirkan Nabi Muhammad, maka Lailatul Qadar itu kada ada. Jadi jangan terpaling-paling. Maulid Rasulullah kita agungkan dengan pengagungan yang sehabis-habisnya. Kalau datang masuk bulan Maulid itu rumah dicat, nah dibersihi, lampu ditarangi, gembira kita menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan kalah lawan tetangga, pohon aja di lampu. Masa pian kalah? Iya kah? Nabi Muhammad nih. Rugi benar pian. Kena di akhirat lah, nah bertambah pulang amne. Di akhirat kena nak kuriak-kuriak, ya Rasulullah, syafaat ya Rasulullah. Siapa ikam ya Rasulullah? Ulun umat pian ya Rasulullah. Di mana ikam berdiam? Di tamiang layang ya Rasulullah.
Ika merayakan maulidku lah Nabi. Inggih ya Rasulullah, makanya ulun minta syafaat karena ulun mendengar ceramah bahwa orang yang merayakan maulid pian dapat syafaat. Ulun minta. Hadang dulu jar Nabi, waktu merayakan maulid apa surungannya? Ayo biar nyumbali sapi lah aja Nabi. Indip kada sing bunyian. Intalu sepanggal ya Rasulullah mah aja Nabi anak syafaat nang ini bilang liwar kasihan aja bang umat kok ini sidin. Tatap di baris sidin syafaat cuma kita nah resupan. Nah, jadi ini umatku datang yang layang. Nah, waktu maulid hintalu sapanggal aja sidin. Umpamanya kayak itu tuh kayak apa perasaan kita tuh? Ya kalau jangan kita kadang-kadang bepengantenan sekeluargaan berkumpulan kawa jadi nukar sapi. Masa maulid Nabi manusianya sing banyakan kada kawa. Jangan sampai kayak itu kita, jangan sampai supan lawan Rasulullah. Kita nih kena sakratul maut mengharap Rasulullah hadir di sisi kita. Di barzah kita mengharap Rasulullah hadir mendampingi kita. Di mahsyar kita berharap dapat naungan syafaat dari Nabi Muhammad diberi minum dari telaga Kautsar. Sampai surga itu tidak akan sempurna keindahannya kalau kada ada Nabi Muhammad di dalamnya. Jadi tanpa Rasulullah kada ada yang indah di dunia dan di akhirat ini. Jadi kita indahkan hidup kita dengan memasukkan Rasulullah ke dalam hati kita dan kehidupan kita. Ayo 3 juta itu murah untuk akikah. Ayo siapa yang mau silahkan hubungi pengurus majelis yang ada di Tamiang Layang. Ya mudah-mudahan pian berejeki berataan. Terima kasih, doakan ulun mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berdakwah sebagaimana ulun juga selalu mendoakan pian mudah-mudahan selalu diberikan Allah kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Doa. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الخير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وقريبنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعال أصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهد ومدارس ومزارع ومكاتب جميع محلات وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركات ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها من شر السيارات والطائرات والبواخر والجمل المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآحاد وأشبابها ومن شر الجن والإنس والغوش والشياطين ومكيدها ومن الترد والحد والأحراك والغرق وجميع المختلفات ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة من المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.